Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini, Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Selama bulan Ramadan, kami akan menemani bulan Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan santai namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama bersama para ustadz-ustadz muda kita yang kredibel serta bintang tamu kita yang menarik. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan soal agama, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu. Nah, saat ini teman-teman semua, kita akan berbicara tentang sehatnya berpuasa. Di samping saya sudah ada Ustadz kita, Ustadz Abdul Mu'id Nawawi, Ketua Prodi jurusan Magister jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir PT IKI Jakarta ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz Mu'id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di channel Nyantri Online ini Ustadz. Ya. Terima kasih ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping saya juga sudah ada bintang tamu kita, Masyam, pendiri Indonesia Youth Forum. Ya, betul. Makasih Mbak Dika. Iya, terima kasih sudah hadir di acara kita ini. Sama-sama. Iya. Saat ini kita akan berbicara tentang sehatnya berpuasa ya Ustadz. Sebelumnya aku pengen nanya nih Ustadz, mukaku ini cerah nggak Ustadz sekarang? Ya, cerah. Cerah ya Ustadz, mau tahu nggak? Cerah banget. Saya mau tahu. Rahasianya apa? Mau. Saya juga mau cerah. Ya, aku kasih tahu nih ya. Jadi buat kalian yang teman-teman yang mau melakukan perawatan muka atau badan, boleh banget langsung datang ke Salva Beauty Clinic. Tempatnya ada di Rukan Permata Senayan Blok D, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan. Dapetin promo-promo menariknya, cus langsung ke sana ya. Gitu Ustadz. Jadi kita langsung ke tema awal ya, pembahasan kita. Sehat karena berpuasa, apakah benar Ustadz bisa menyehatkan puasa ini? Karena banyak teman-teman saya yang puasa justru malah sakit gitu Ustadz. Ya, tapi kita mulai dari ini dulu, bahwa sering kita sesama ada istilah begini sehari-hari ya, semoga sehat walafiat. Nah, iya. Jadi sehat dan afiat itu beda. Sehat dan biasanya afiat ada berbeda. klinik afiat. Adanya klinik sehat ya. Klinik sehat. Jadi kalau sehat itu biasanya berkaitan dengan tubuh ya, jasmani. Sedangkan afiat itu lebih berkaitan, tapi berkaitan juga dengan tubuh, tapi lebih berkaitan dengan ruhani. Jadi misalnya kalau saya sehat, kemudian ya bisa lari pagi misalnya, atau bisa bekerja dengan baik, ya itu mungkin disebut sehat. Tapi kemudian kalau sehat jasmani itu kemudian membuat mudah beribadah misalnya, sholat atau mudah nyumbang, tidak pelit, maka itu lebih disebut afiat. Nah, jadi rohaninya itu afiat. Ya, lebih rohani yang namanya afiat itu. Kalau sehat itu lebih jasmani. Jadi yang dimaksud sehat dalam berpuasa ini sehat afiatnya ya Ustaz? Dari teks hadisnya itu lebih cenderung ke sehat jasmani. Sehat Ya, jasmani. sumu hadisnya kan begitu kan? Iya. Sumu tasihu. Berpuasalah, kamu akan niscaya kamu sehat, ya, niscaya kamu sehat. Nah, itu dari teksnya itu lebih berarti kepada sehat secara jasmani, ya. Tetapi apakah tidak berarti secara ruhani? Ya, tergantung dari tadi sumunya itu. Ya, sumu itu kan dalam bahasa Arab ya. Saum itu dalam bahasa Arab itu sinonim dengan imsak, ya. As-saum, as-siyam, al-imsak. Ya. Jadi imsak itu menahan. Jadi kalau sudah waktunya imsak ditahan, walaupun masih ada yang mengatakan benar-benar tidak boleh makan dan minum itu pas azan ya. Tetapi kenapa perlu ada 10 menit itu, para ulama lil ihtiyat, hati-hati. Takutnya yang azan ini ketiduran. kita makan aja, belum azan kok. Yang azan belum minum kopi. Nah, jadi imsak itu penting, tapi bahwa habis waktu imsak kita makan nggak masalah, yang penting belum azan. Tetapi artinya ada filosofinya, penandanya kenapa perlu ada namanya imsak. Nah, itu disebut menahan ya, jadi imsak itu aja menahan. Nah, menahan, kalau kata as-saum ini diganti dengan al-imsak, ya, bukan diganti sih, kan sinonimnya kan. Jadi menahanlah kamu maka kamu sehat. Jadi bukan karena bukan hanya puasalah kamu sehat, tapi menahanlah kamu maka kamu kan sehat. Nah, kalau menahan ini
ya itu bisa berarti ruhani juga. Ya, bisa berarti ruhani. Kan banyak sekarang kalau kita fokus dulu tentang sehat jasmani ya. Ya saya sebenarnya bukan ahli medis ya, tapi banyaklah mendengar dan membaca bagaimana beberapa orang kalau mau puasa, mau sehat itu menahan ya. Sederhana kalau saya sih memahaminya walaupun saya bukan ahli kesehatan. Ya misalnya nih minuman atau makanan yang manis misalnya kalau terlalu banyak kan kita harus nahan diri. Kalau tidak kita bisa sakit. Sakit dalam arti lama-lama kita tidak boleh lagi makan makanan yang manis itu, dilarang sama dokter atau kesehatan kita tidak mengizinkan untuk memakan itu karena mungkin dulunya kita tidak mampu menahan diri untuk menahan itu kan. Maka ya benar kata Rasulullah, berpuasalah ya, kamu akan sehat. Karena misalnya makanan-makanan apalah yang beresiko ya. Sesungguhnya seluruh makanan itu beresiko kalau kebanyakan, bukan hanya yang manis, bukan hanya yang yang karbohidrat tinggi, bukan hanya itu, bukan hanya daging misalnya kebanyakan, seluruhnya. Ya, karena dalam Islam disebut israf namanya ya, berlebih-lebihan itu nggak boleh, tidak baik. Karena kalau berlebihan ya bukan hanya tidak baik di sisi Allah, tapi tidak baiknya itu kembali ke kita. Makanya puasa itu sesungguhnya adalah upaya metabolisme tubuh agar normal. Ya, jadi menahan itu penting agar metabolisme tubuh itu menjadi normal kembali. Karena bayangkan dalam setahun dia tidak pernah istirahat, kemudian adalah waktu dia beristirahat. Itu ibarat orang bekerja keras, menguras ini dan itu, terutama fisiknya, tapi tidak ada istirahatnya, akan lemah. Jadi pada bulan Ramadan itu itu sebenarnya pelajaran saja ya. Jadi bahwa di setiap usaha yang keras, porsir tenaga yang berlebih, harus ada waktu untuk beristirahat. Ya termasuk tubuh kita. Tujuannya apa? Ya tadi sehat secara fisik ya, kayak gitu, secara fisik. Iya, Mas Syam, bagaimana nih pengalaman berpuasa? Iya, Ustadz, ini kan seringkali di bulan puasa ini kita sering mendengar kita disuruh menahan dua hal paling tidak. Menahan untuk tidak menahan untuk tidak makan dan minum, dan yang kedua menahan hawa nafsu. Nah, kalau menahan makan dan minum ini kayaknya mudah ya, meskipun terasa lapar kita masih bisa menahan. Nah, bagaimana caranya menahan yang lain, yang hawa nafsu ini? Biasanya kalau kita usia masih muda ini kan godaannya banyak banget. Kita jalan di mall itu banyak banget godaannya. Oke. Yang unik sebenarnya dilarang itu ketika berpuasa bukan hal yang dilarang, bukan haram kan? Makan minum kan yang dilarang dimakan itu kan bukan makanan orang. Itu makanan yang ada di kulkas sendiri, yang dibawa. Dengan berhubungan dengan bukan pasangannya tapi dengan dilarang dengan pasangan. Ya di situ menariknya bahwa yang dilarang justru dengan. Jadi sebenarnya sekali lagi itu latihan saja. Sama dengan latihan menahan Ramadan itu, difokuskan Ramadan itu perumpamannya dalam setahun ya. Walaupun sebenarnya menahan itu kita lakukan setiap saat, tidak hanya pada bulan Ramadan. Nah, dilarang itu padahal yang tadi ya sebut haram, ya latihan sebenarnya. Latihan bahwa nanti di bulan Ramadan itu yang halal-halal saja saya bisa tahan untuk tidak saya makan misalnya, apalagi yang haram. Makan haram. Jadi sebenarnya filosofinya seperti itu. Benar. Riyadoh ya. Ya, riyadoh. Makanya ada seorang ulama menyebut Ramadan itu madrasah. Madrasah itu saum. Jadi sekolah. Ya, pelatihan lah. Dan tidak tanggung. Yang membuat kurikulumnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum sekolahnya langsung dari atas. Dari atas. Yang membuat kemudian pengawasnya ada malaikat. Jadi sangat kurikulumnya. Jadi itu itu sekolah. Nah, ya begini. Justru ketika sekolah itu kan sebenarnya bukan kehidupan yang sebenarnya sekolah itu. Iya. Bukan kehidupan yang sebenarnya. Jadi tempat belajar untuk menghadapi kehidupan setelahnya setelah kita selesai sekolah. Yang 11 bulan itu. Ya 11 bulan itulah sesungguhnya ada real life kehidupan yang sebenarnya di situ. Kalau Ramadan kan enak berpuasa kan, semua orang puasa. Terutama di Indonesia ya. Benar. Terus ada kondisi di mana kita mau terkondisikan untuk sholat ya. Tayangan TV. Iya benar. Ya bahkan ada produk-produk tertentu
produk makanan, tapi malah gambar makanannya hilangin. Iya. Jangan sebut ini. Iya, Mas Syam nih kalau buka puasa biasanya lebih banyak makannya karena balas dendam atau itu kan bisa merusak kesehatan ya sebenarnya Ustadz? Iya Mbak Dika. Jadi kita biasanya gimana nih Mas Abdi? Manis-manisan itu nggak pernah absen tuh dari meja. Oh. Balas dendam ya Mas? Balas dendam. Itu bukan menahan namanya. Jadi Apa tuh Mas? menunda makan aja. Saya pernah bikin status dulu, jadi saatnya menunda makan. Iya. Status di medsos. Jadi banyak kita itu menjadikan Ramadan itu sebenarnya tidak menahan makan dan haus, tapi hanya memindahkan waktunya ke maghrib dengan porsi yang jauh lebih besar. Jadi fungsi menahan sebenarnya tidak di situ. Karena kan latihan. Berarti latihannya bukan hanya gagal di 11 bulan selanjutnya, ini gagal di sore harinya sudah gagal. Artinya itu menjadi latihan. Jadi itu bukan latihan menahan, itu hanya latihan menunda. Betul. Menunda makan dari siang diganti ke sore. Ya itu. Dan itu tidak sehat ya sebenarnya. Sebenarnya tidak sehat karena filosofi puasanya jadi tidak dapat gitu. Nggak dapat. Mbak Dika, saya mau nanya ke Ustadz nih. Iya boleh. Ada cerita nggak atau kisah zaman Nabi itu puasanya seperti apa? Yang pasti tidak ada ini ya. Tidak ada sirup-sirup. Tidak ada. Bukan itu saya. Tidak seperti sekarang kalau tidak ada pengkondisian ya. Menjelang puasa itu beberapa produk sebenarnya kita tahu ya bahwa menjelang puasa menjelang bulan Ramadan udah jadi tanda Ramadan datang. Iklan-iklan berubah. Marjan muncul. Ini nyebut produk. Dikat ya kan sensor. Jadi ketahuan Ramadan akan datang itu bukan karena ada apa, tapi perubahan ini iklan. Perubahan iklan. Berubah kondisinya. Ini Pak Ustadz, apakah di zaman Rasul dulu orang berpuasa itu ada apa ya? Ada tradisi. Ya paling tidak gini. Buka suasana iya, Ramadan. Ada. Enggak. Dia seperti biasa aja ya. Kalau kita kan khas ya ada tarawih. Dulu kan pada zaman Rasulullah tarawih nggak kayak kita kan. Tarawih itu misalnya difokuskan saya 20 rakaat atau 8 rakaat. Dulu kan pada nikah. Jadi kadang itu mereka sholat tarawih, habis itu ngapain gitu, ngobrol atau apa, habis itu salat lagi. Di zaman Rasul ya kadang begitu, jadi tidak ada. Nanti pada zaman kalau nggak salah Umar ya, itu kemudian seperti diformalkan. Iya. Jadi ada tarawih. Nah di belakangan ditambah tuh ada ceramah. Iya. Nah menjadi khas Ramadan di situ. Kalau Indonesia lebih unik lagi. Ada sebuah penelitian itu menyebut bahwa seluruh Ramadan yang menarik sebenarnya di Indonesia, atraktif Ramadan di Indonesia. Ada pesantren kilat, ada apa macam-macam. Termasuk sampai ada penelitian itu meneliti dari masuknya Ramadan sampai Idul Fitri, itu paling semarak di Indonesia dari seluruh dunia. Seperti ada ketupat. Buku itu bala bergambarnya ini, covernya kabar ketupat. Dan penelitinya itu benar-benar ya non muslim ya penelitinya itu, tapi untuk mendapatkan feel-nya Ramadan itu sampai puasa juga, ikut tarawih, saking bisa membuat buku yang begitu menarik. Nah tentu saja kalau ditanyakan apakah itu ada zaman Rasulullah, tidak ada. Tapi itulah dulu waktu kecil kita misalnya apa yang membuat Ramadan menarik, ya banyak kue. Yang biasa kue tidak sebanyak di bulan Ramadan. Tapi itu tradisi menarik. Jadi kita punya memori Ramadan yang selalu indah. Ya, itu penting ya bagi kita. Itu tradisi lama yang kemudian ditanamkan kepada kita, dan itu kemudian membawa ingatan-ingatan indah tentang Ramadan dan juga Lebaran. Dan saya kira seluruh keislaman ya harus seperti itulah penanamannya. Dia selalu jangan yang menakutkan yang horor. Iya. Jadi puasa itu harus kabar baik ya. Ya, kabar baik kita, dan tidak perlu ditakuti puasa itu ya. Tidak perlu takuti. Bahkan harus disambut dengan gembira. Nah hidup ini selalu diisi dengan menahan sih sesungguhnya. Kalau tidak pandai menahan, kita akan susah. Sama sebenarnya kalau orang mau sukses di masa depan. Ya kalau misalnya yang sekolah ya atau ya perlu dia akan nahan diri untuk tidak main, tidak apa. Tapi dengan itulah kemudian dia akan sukses. Jadi menahan itu adalah sebuah mekanisme alami. Ya, jadi sampai M. Quraisy mengatakan seandainya puasa itu tidak diwajibkan oleh Allah, maka akan diwajibkan oleh orangnya sendiri. Manusia sendiri akan mewajibkan diri untuk berpuasa. Karena berpuasa itu semuanya mekanisme alami. Menahan itu
menahan itu mekanisme alami gitu. Misalnya ada, kalau nggak salah Imam Syafi'i mengatakan siapa yang tidak kuat menahan penderitaan belajar, maka dia harus kuat menahan rasanya bodoh di masa depan. Derita kebodohan. Ya itu kan mekanisme menahan diri sebenarnya kan. Jadi kita harus menahan diri untuk tekun belajar, menghafal atau memahami pelajaran. Kenapa? Ya suatu saat kita mau sukses di masa depan. Tapi kalau tidak ada mekanisme menahan diri itu, insya Allah di masa depan tidak sukses kayak gitu lah. Tidak bukannya pelajaran, pedagang misalnya mereka harus berhemat ya untuk dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Itu juga mekanisme penahan diri gitu. Dalam menahan sebenarnya Mas, ada di balik menahan ini ada kenikmatan ya Ustaz? Iya, ada kenikmatan. Ada istilah kan seperti ini. Yang enak itu nggak perlu dipelajari. Yang perlu dipelajari yang susah. Yang susah itu yang perlu dipelajari. Nah, sedangkan hidup ini kan tidak akan hanya diisi dengan yang enak saja. Nah, jadi yang enak udah dialami dengan sendirinya itu bisa tanpa harus dipelajari. Tapi ketika kesusahan datang, dia harus dipelajari. Dia harus dipelajari biar lolos dia dari situ. Dan salah satu mekanisme lolosnya tadi menahan itu. Jadi al-imsak, as-shaum itu adalah mekanisme kehidupan. Sungguhnya seluruh ibadah dalam Islam itu sungguhnya mekanisme kehidupan. Di zakat, sholat, itu semua mekanisme kehidupan sungguhnya. Jadi tidak perlu ada sesungguhnya pemaksaan untuk setiap hal-hal seperti itu. Ya, jadi ketika manusia tidak ada kewajiban berzakat misalnya, dia akan mewajibkan pada dirinya karena dengan inilah kehidupan akan berjalan. Bayangkan di sejak pandemi ini hadir misalnya kan banyak aliran dana yang terhenti ya. Nah itu bikin macet banyak kehidupan. Ya. Wah seru banget ya Ustaz. Ya. Obrolan kita sekarang nih. Aku pengen ngasih tahu untuk buka puasa nanti aku udah nyiapin nih Beraja kopi. Tapi bukan cuma kopi doang Ustaz. Ada tehnya, ada minuman berasanya, rasa taro, green tea dan matcha ya. Matcha cappuccino. Oke, teman-teman yang mau nyobain Beraja Kopi bisa langsung dicek Instagramnya beraja.kopi dan dapetin promo-promo menariknya. Cus langsung. Lanjut lagi nih Ustadz ke bahasan kita. Yang kita dapat setelah berpuasa itu kesehatan rohani dan batinnya ya Ustadz? Iya, dua-duanya. Kalau kita tidak bisa merasakannya gimana Ustaz? Merasakan apa sehatnya? Sehatnya, iya. Di dalam bulan Ramadan kan tadi kita sebut sebagai latihan ya, latihan. Maka nanti di luar Ramadan lah itu kita bisa buktikan terasa nggak sehatnya itu. Setelah Ramadan ya Ustaz? Setelah Ramadan itu kan terasa nggak sehatnya itu. Ada bekasnya. Ya. Ada bekasnya nggak? Ya banyak cara semuanya, tapi secara sederhana begini saja. Jadi kalau mau mengukur kita cukup sehat secara rohani lah misalnya setelah bulan Ramadan, ukurnya sederhana. Misalnya gini, sebelum Ramadan misalnya kita itu tidak pernah tahajud misalnya. Maka di bulan Ramadan kita biasakan tahajud. Nah targetnya adalah di luar bulan Ramadan tahajud itu berlanjut. Minimal 2 rakaat saja. Kalau pas 2 rakaat dan kalau itu berlangsung, nah maka berhasil itu. Atau apa misalnya sudah tahajud selama ini tapi masih 2 rakaat ditambah jadi 4 rakaat. Begitu saja. Jadi bikin sederhananya target-target seperti itu. Misalnya di luar bulan Ramadan jarang sebelumnya ya duha misalnya. Coba duha dari sekarang. Ya, ada dari pas Ramadan misalnya dan setelah itu bertahan. Nah itulah sesungguhnya disebut dengan Lailatul Qadar di situ. Ya, jadi Lailatul Qadar kita malam apa sih? Malam kekuatan. Al-Qadar itu kan power. Ya, kekuatan. Kekuatan apa yang dihimpun? Ya kekuatan kebaikan di dalam diri kita. Jadi Ramadan itu malam mengumpulkan kekuatan kayak handphone yang lagi dicas itu. Biar bisa, kalau ngecasnya Ramadan full maka makin lama dipakai di bulan. Tapi kalau setengah ya nanti juga setengah juga hasilnya di luar bulan Ramadan. Misalnya pokoknya saya dalam Ramadan ini setiap hari nyumbang misalnya 5.000 misalnya. Nah nanti di bulan Ramadan begitu seterusnya. Nah berarti dia kalau tadi pertanyaan merasakan
keberhasilannya seperti itu, mengukur sederhananya ya. Tapi lebih jauh tentunya masing-masing tahu ya, lebih tahu lah siapa. Kita nggak bisa ngukur orang lain, tapi kalau bisa secara kuantitatif ya begitulah secara sederhana. Target gitu saja targetnya. Nanti targetnya yang sama apa? Kebaikan apa? Kayak gitu aja. Iya, betul. Tapi target jangan terlalu ini juga, nanti capek sendiri. Jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah ya, karena gimana Pak Dika? Istiqomah ya, Ustaz? Ya istiqomah ya. Yang amalan terbaik itu adalah walaupun dikit tapi terus menerus. Itu ya. Dawamuha istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi yang penting itu bukan banyaknya, tapi dawamnya. Bukan dawam Raharjo, almarhum. Tapi biasanya tuh habis Ramadan habis semangatnya ya, Ustaz? Iya. Sebenarnya bukan semangatnya habis kondisinya. Jadi kondisi Ramadan itu kan terkondisikan kita soleh gitu. Ya, misalnya kan kita biasanya malas bangun subuh, tapi kan karena Ramadan semua orang bangun, jadi kita ikut bangun. Jadi kondisi kesolehan itu hadir. Nah, di luar Ramadan kondisi itu tidak ada. Bukan tidak ada sih, jadi ada rasa beratnya sebenarnya di situ. Beratnya di situ. Makanya disebut Ramadan itu disebut madrasah. Dulu waktu misalnya saya kan nyantri ya, pesantren, ya mengikuti peraturan itu enak. Ya, kenapa? Ya orang semua mengikuti peraturan. Terus hukuman kalau tidak mengikuti peraturan itu langsung di depan mata gitu, disuruh push up, disuruh bersihin ke toilet macam-macam. Jadi kita terkondisikan untuk rapi, bersih, taat lah. Tapi ketika di luar pesantren sudah tidak ada. Padahal ini kan real life-nya kan di situ, dari life-nya. Nah, ya. Makanya itu semua sama dengan ini. Nah, kalau dalam masjid soleh semua, pas keluar ngambil sendal orang. kan ini karena kondisi di masjid itu memang kondisi soleh, kondisi lagi zikir. Pengkondisian ini itu yang dimaksud dengan latihan ya, pengkondisian itu. Masya. Gimana? Ada pengalaman nggak? Dulu waktu puasa pertama kali kapan? Saya kebetulan dididik di keluarga yang lumayan agamis Mbak Dika. Jadi iya. Alhamdulillah. Saya sih lupa ya umurnya, tapi mungkin 5-6 tahun sudah puasa. Tapi puasa istilahnya puasa beduk ya. Jadi setiap beduk habis itu puasa lagi gitu. Harusnya saya waktu itu ditugaskan mukul beduk karena saya jam 10 saya udah pukul beduk. Saya punya pengalaman tadi. Jadi gini Pak Ustadz, ini kita biasanya kan pengen sih menahan diri gitu ya supaya kita puasa juga sehat gitu. Tapi kadang lingkungan Pak Ustadz yang nggak bisa. Pelit amat sih bulan puasa, makanan gini doang. Pertama kita punya istri, punya anak gitu, pengennya selalu yang wah gitu ya. Berbeda dari ya, makan-makan. Lebaran juga karena sebulan ini kita menahan, belanja gede-gedean ini. Iya. Gimana menurut Ustaz? Jadi gini, orang tua kita dulu melakukan hal-hal itu sesungguhnya itu untuk anak-anak sesungguhnya. Jadi anak itu saya bilang tadi, ada memori indah tentang Ramadan, itu yang tidak ditanamkan. Cuma sekarang itu dikonsumsi oleh orang dewasa. Jadi ketika misalnya tidak begitu, jadi dia kurang Ramadannya atau salah. Merasa vibe Ramadannya itu iya. kurang. Ini yang paradoks, yaitu ironi dalam Ramadan adalah ketika Ramadan bermakna menahan, tapi tingkat konsumsi yang justru meningkat pada bulan Ramadan terbukti dengan harga yang naik. Sebenarnya harga naik itu karena karena demand ya, demandnya tinggi. Nah itu yang ironi pada bulan Ramadan sebenarnya. Tetapi di sisi lain, oke lah, saya melihat, saya setiap tahun akan, kita setiap tahun pasti melihat itu kan kenaikan harga. Kita lihat sisi positifnya saja, positif bahwa banyak orang yang dihidupi oleh kenyataan itu. Banyak orang yang menjadi kemudian hidup lebih sejahtera. Betul. Ya misalnya di pusat-pusat Tanah Abang lah yang paling ini. Di luar biasanya pembeli berapa gitu ya. Tapi ketika menghadapi Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan itu terjadi pembelian besar-besaran dan itu menghidupi banyak orang. Ya kuli-kuli jadi ada kerjaan. Coba kalau nggak ada yang beli, mereka mengangkat apa? Jadi kita lihat dari situ. Tapi di sisi lain sungguhnya memang perlu kita merenungkan bahwa apakah Ramadan kita ini benar-benar dipakai untuk melatih diri menahan atau tidak. Dan kalau tidak berarti kita mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menerapkan itu,
menahan dalam segala hal. Karena menahan itu bukan suatu kewajiban yang berasal dari luar, dia itu mekanisme alam saja. Ya, mekanisme alam. Iya, menahan puasa ini sebenarnya sama dengan menahan tidak berdosa, tidak Ustaz? Ya, menahan tidak berdosa berpahala kan? Betul. Jadi gini, ada istilah seperti ini. Bercendaguro itu, makanya begini, puasa itu tidurnya beribadah. Tidurnya saja ibadah. Kenapa? Karena dengan tidur dia tidak melakukan hal yang buruk. Iya. Ya, jadi tidur dalam hal ini menghindari yang buruk, bukan menghindari ngaji ya. Jadi tidurnya saja beribadah. Kenapa? Karena dengan menghindari melakukan keburukan itu sudah berpahala. Ya, menghindari melakukan keburukan. Makanya ada istilah ini soim. Jadi ada yang ngajak berantem. Dan hadisnya kan kayak gitu. Iya. Sampai ada yang memukul, dia jawab ini soim katanya. Ini soim, saya puasa. Nah, kalau ini soim itu artinya saya berpuasa. Nah, kita kembali lagi istilah tadi kan, saya menahan atau saya lagi puasa. Oh iya. Nah, kalau ini soim berarti kalau ada yang gebukin dia malam hari, saya udah nggak puasa. Bisa ngomong gitu lagi. Saya nggak bisa ngomong lagi. Nah, kita harus memfleksibelkan maknanya ini. Jangan hanya soim itu berpuasa, karena kalau bagaimana malam hari? Kan lagi nggak puasa, habis maghrib misalnya ada yang gebukin dibalas. Ini jadi soim itu sering diartikan saya berpuasa, saya lagi puasa, tidak. Soim itu kan dalam bahasa Arab itu isim fa'il. Ya fa'il. Misalnya gini, misalnya Mas Sam ini seorang guru kan. Guru kan bahasa Inggrisnya teacher. Iya. Pengajar gitu kan. Tapi dia lagi ngajar Kak? Enggak. Dia lagi ngajar. Iya. Jadi beda I am teaching dengan I am a teacher. Gitu. Jadi walaupun dia lagi nggak ngajar, dia adalah seorang pengajar. Nah, saya soim di sini bukan saya sedang puasa artinya, tapi saya adalah pemuasa. Iya, penahan itu. Penahan. Saya adalah penahan. Jadi ketika digebukin malam hari pun saya penahan. Ya, karena saya di situ bukan saya lagi puasa. Sering kalau di terjemahan kalau kita buka di internet kan, ini soim, saya lagi puasa nih. Jangan bikin macam-macam gitu. Padahal bukan lagi puasa, tapi ini soim. Saya adalah seorang penahan. Ya, penahan puasa. Menarik nih Mbak Dika. Iya, Mas. Pak Ustadz boleh nanya lagi ya? Ya. Boleh dong, Mas. Ini puasa kita kali ini kan bukan berat sih, tapi banyak hal yang harus kita tahan. Kita menahan keluar rumah karena masih pandemi. Benar. Gitu ya. Di saat yang sama ini kita hidup di era digital. Nah, perlu gak sih kita harus menahan juga membuat status yang yang bisa membatalkan puasa gitu? Sebenarnya tidak ada status yang secara spesifik bisa membatalkan puasa secara fikih. Kan hanya menahan tidak makan dan minum dan berhubungan seksual dengan suami istri, itu yang nggak dilarang. Status tidak. Tetapi kalau kita artikan tadi berlebar menahan, ya maka ya bisa. Jadi jangan bikin. Tapi itu kan berlangsung selamanya. Jadi saya sudah capek-capek nih menahan bulan Ramadan. Nah, pas bulan Syawal nanti udah dilampiaskan tadi yang memang ada istilah kan hukum kekekalan energi ya. Jadi energi yang tertahan di bulan Ramadan itu kemudian dilampiaskan. Boleh, itu tidak boleh. Ya, yang pasti energi itu pasti kekal. Itu kan hukumnya demikian. Jadi kok ditekan di sini seperti balon ya, ditekan di sini dia muncul tempat lain. Nah, tetapi bukan itu maksudnya dalam hal ini. Energi itu diarahkan saja kepada yang positif. Ya kan ke yang positif. Misalnya kalau memang hobinya suka bikin status, ya kenapa itu tidak salah kan? Tapi bikinlah status yang menenangkan, yang baik menenangkan. Termasuk ini ya, kita harus saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Itu kan menahan diri kan? Menahan diri. Hadis Nabi kan mengatakan cukuplah disebut pembohong ya, orang yang mengatakan semua yang dia dengarkan. Jadi dia dengar 100, dia keluarkan 100. Itu sudah termasuk pembohong. Kenapa? Tidak ada proses penyaringan dari yang dia dengar dari Nabi udah bilang pembohong. Jadi di situ Nabi tidak mengatakan benar atau salahnya. Jadi walaupun itu benar itu disebut pembohong. Kalau masuk 100 keluar 100. Ya, jadi setiap ada kiriman dari orang kita langsung forward misalnya, itu sudah disebut pembohong. Ya, berarti Nabi kan penekanannya bukan masuk dan keluarannya, tapi disaring. Ya, disaring.
cukup disebut pembohong. Ya luar biasa ya. Luar Kami biasa sudah sekali. mewanti-wanti. Iya, dan di situ harus ada proses menahan diri kan. Iya betul. Duh, saya kirim nggak ya? Iya. saya share nggak ya? Saya forward nggak? Itu menahan diri. Jadi ya menahan diri mekanisme alami sesungguhnya kalau orang mau hidup lebih baik. Betul. Tadi disebut apa, menahan untuk tidak berbuat dosa. Benar. Ya, itu juga mekanisme. Misalnya ada suatu ya kejadian yang begitu menjengkelkan, ya, kemudian menimpa kita. Yes. Tapi kalau kita tumpahkan amarah di saat itu, suatu saat kita akan menyesal nanti. Lebih baik ditahan ya. Ditahan. Termasuk tahun ini kita harus menahan tidak mudik ya Ustaz ya. Tidak mudik. Ya sama dengan apa namanya fenomena pandemi sekarang itu kan menahan ya. Kita semua menahan. Tapi apa dampaknya? Alam lebih baik, polusi Benar. berkurang. Benar. Jadi banyak hal yang diselesaikan dengan kata menahan. Banyak. Makanya Nabi ya kata kuncinya tadi itu sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Iya. Menahanlah maka kamu akan sehat. Bumi lebih sehat dengan kita Iya. menahan. Iklim lebih bagus. Iklim lebih bagus. Penggunaan sumber daya alam yang tak terbarukan itu minim ya. Sehingga kerusakan alam juga ya mungkin tidak bisa dicegah, cuma bisa ditunda dengan lebih lama. Ya sekarang ada pelarangan penggunaan plastik ya. Ya kita terbiasa memakainya. Kita tahan diri untuk tidak memakainya. Kenapa? Ya demi kehidupan yang lebih baik. Misalnya ada juga hemat listrik ya. Iya. Hemat apa? Kita kan kadang capek ngapain dimatiin? Ntar balik lagi ke sini, besok balik lagi. Paling berapa sih biayanya? 1.000 paling tambahan tagihan listriknya misalnya. Ya tapi ya 1.000 per rumah, ada ratusan rumah. Ya atau mungkin dia 1.000 tapi melakukan berkali-kali, banyak. Jadi dengan menahan satu hal kita bisa mengalami lompatan kehidupan peradaban yang lebih baik di masa depan. Iya. Ada pesan-pesan nggak nih untuk para milenial bagaimana untuk memperbagus puasa kita, Ustaz? Oh ya, bagi milenial, ya teman-teman sekalian, kita kalau mau sukses di masa depan, ya harus menahan. Harus menahan. Menahan diri. Salah satu bentuk menahan diri bagi kita yang milenial adalah menginvestasikan waktu, pikiran pada hal-hal yang berguna. Pada hal-hal yang Iya, berguna. dengan ajang kreativitas yang manapun ya, kita bisa kreatif dalam bidang ini. Dalami hal itu. Ya, tahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna. Betul. Insya Allah di masa depan kita akan menjadi manusia lebih baik, Amin. lebih Insya sukses. Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Ramadan sungguhnya. Iya, Mas Syam bagaimana nih pesan untuk milenial? Ya, bagi milenial yang sekarang lagi Berpuasa. giat-giatnya olahraga ya. Olahraga. Kan lagi tren Bersepeda. olahraga bersepeda. Gitu. Yuk kita sempurnakan pola hidup kita, hidup sehat dengan berpuasa. Iya. Dengan sebaik-baik puasa, yaitu menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, dan menahan hal-hal yang memang tidak dibolehkan selama bulan Ramadan. Iya, baik. Wah, menarik banget obrolan kita tadi. Semoga apa yang kita obrolkan, tema kita tadi dapat bermanfaat bagi Amin. teman-teman semua ya Ustadz, ya Mas. Oh iya, besok kita punya tempat tapping baru. Nanti kita boleh main-main ke sana ya, Ustadz. Namanya Jakarta Coffee. Bagi teman-teman yang suka nongkrong, ada tempat yang cozy namanya Jakarta Coffee. Bertepatan di Gedung Jakarta Teater, Jalan MH Tamrin nomor 9 Jakarta Pusat. Just langsung ke sana, bakal ada makanan-makanan dan minum-minuman yang tentunya enak juga. Ya teman-teman akun Syurga, sudah di penghujung acara kita sekarang. Besok tentunya masih akan ada bahasan-bahasan kita yang lebih menarik daripada hari ini. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ya, aku ingetin juga bagi kalian yang mau bertanya perihal agama, boleh banget langsung diketik di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu. Terima kasih Ustadz Mu'i, terima kasih Mas Syam sudah hadir. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya, berbicara Insya banyak Allah. ya. Ya teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.